Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Olive. Gimana nih kabar Sobat Sosius? Pasti baik dong. Oh iya, kemarin kita sudah belajar mengenai hiperrealitas dalam ekstasi komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu simulacra dalam ekstasi komunikasi. Yuk, kita belajar bersama-sama. Nah, di sini siapa yang baru mendengar istilah dari simulacra atau simulacra? Biasanya kita kenalnya dengan kata simulasi. Nah, apa sih simulacra itu? Yuk, kita kupas satu-satu. Jadi, simulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah proses atau cara membuat tiruan suatu keadaan atau sistem dengan menggunakan model matematika atau komputer untuk mempelajari atau memprediksi perilaku atau hasilnya. Nah, itu teman-teman pengertian dari simulasi menurut KBBI. Nah, lebih mudahnya lagi, bahwa simulasi itu sesuatu latihan kegiatan yang direncanakan sebelum kejadian tersebut akan terjadi. Nah, simulasi ini sifatnya direncanakan oleh kita, bisa dalam waktu yang cepat dan singkat, tapi terjadinya dalam waktu yang berbeda, sobat. Contohnya dalam dunia nyata, waktu kita SMA dan ikut UTBK atau ujian mandiri ke universitas negeri, pasti kita melakukan simulasi. Nah, simulasi ini berbentuk latihan soal dan bagaimana cara kita untuk menggunakan sistem komputer pada saat hari H UTBK. Selanjutnya kita membahas konsep dari simulasi. Di balik konsep ini ada seorang tokoh yang bernama Baudrillard yang menjadi role model dalam ekstasi komunikasi dengan pemikirannya mengenai simulacra, yang menggambarkan kenyataan sosial di lingkungan masyarakat pada saat ini. Konsep Baudrillard mengenai simulasi adalah segala sesuatu yang diciptakan pada kenyataan, tetapi hal tersebut tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Konsep ini menjadi faktor penentu pandangan kita mengenai kenyataan yang ada. Dalam dunia simulasi, yang menjadi gambaran suatu realitas adalah sesuatu yang dimanipulasi, tetapi bukan pada kenyataan yang sesungguhnya. Simulacra berfungsi untuk mengontrol masyarakat untuk menipu dan mempercayai bahwa simulasi sebagai kenyataan yang sesungguhnya. Contohnya adalah dalam dunia public figure. Pasti kita sebagai masyarakat melihat bahwa kehidupan mereka enak dan mereka menjadi pelawak karena tuntutan pekerjaan sebagai komedian yang harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak menggambarkan sifat asli mereka. Maka dari itu, simulasi sangat menentukan pandangan masyarakat mengenai sebuah kenyataan dalam kehidupan mereka. Contohnya adalah ketika seorang individu mempunyai akun media sosial dan ingin menampilkan dirinya sebagai seseorang yang religius, maka individu tersebut berusaha untuk menampilkan postingan yang bersifat religius. Inilah yang dimaksud dengan simulasi. Teman di media sosialnya akan menganggap individu tersebut orang yang taat agama, meskipun realitasnya tidak diketahui apakah benar demikian atau tidak. Simulacra dalam pemikiran Baudrillard terdiri dari 3 tingkatan. Ketiga level simulator ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Keberadaan simulasi 3 tingkat tersebut sudah berlangsung lama dan disesuaikan dengan kondisi kemajuan sosial di segala bidang kehidupan. Media Aginta Hidayat dalam bukunya Menggugat Modernisme mengenali tentang pemikiran postmodernisme, Jean Baudrillard tahun 2012 menjelaskan 3 tingkat simulacra, yaitu tingkat pertama dimulai sejak masa Renaissance feodal hingga dimulainya revolusi industri, juga sebagai representasi suatu objek sebagai tiruan dari realitas. Contohnya, seorang pelukis membuat foto yang menggambarkan sebuah kota yang dipercayai sebagai kota bersejarah dan kaya, tetapi hal tersebut hanya sebuah imajinasi dalam pikirannya. Tingkat kedua dimulai dari revolusi industri yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap pembangunan.
Contohnya, di kota besar pertumbuhan ekonominya berkembang pesat dan kualitas hidup terjamin. Tetapi, hal tersebut dipakai untuk pembangunan gedung karena kepentingan pribadi. Maka lahan kualitas resapan air di sekitar bangunan menjadi kurang dan mengakibatkan kualitas tanah pada bangunan perlahan menjadi turun. Tingkat ketiga, adanya seluruh unsur kebudayaan mengalami perubahan yang mendasar. Perubahan tersebut terjadi pasca Perang Dunia Kedua di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsumerisme, dan kapitalisme. Contohnya membeli barang-barang elektronik seperti smartphone, laptop, dan peralatan rumah tangga yang tidak diperlukan tetapi dibeli karena ketidakpuasan dan kecanduan seseorang yang tidak bisa tertangani. Baudrillard mengemukakan 3 tahap perkembangan simulakra di dalam bukunya yang berjudul Symbolic Exchange and Death. Meliputi tahap pertama adalah symbolic order, yaitu masyarakat memiliki sistem tanda pasti yang terdistribusi berdasarkan tingkatan dan kewajiban masing-masing yang menggambarkan keadaan aslinya. Contohnya busana adat kerajaan yang melambangkan kekuasaan dan hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Tahap kedua, First Order of Simulacra, pada era ini berkembang pada zaman modern awal dari Renaissance hingga industri. Simulacra dimaksudkan untuk meniru lifestyle seseorang. Contohnya dalam suatu kelompok meniru gaya berpakaian artis di televisi agar menjadi sama dalam mereka. Fase terakhir adalah the third order of simulacra, yaitu didominasi oleh simulasi yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi. Contohnya pada saat kita berkunjung ke Museum Iptek TMII, pasti kita pernah mendengar simulasi gempa bumi yang berada seperti di dalam rumah. Nah, hal tersebut juga didukung oleh simulasi yang berbasis teknologi, guys. Maka dari itu, penting bagi kita untuk bijak dalam menggunakan media sosial di masa sekarang. Karena semakin berkembang teknologi, maka semakin banyak ya kebohongan yang terjadi dan menimbulkan dampak yang besar bagi kita pengguna media sosial. Nah, itu tadi teman-teman mengenai simulakra komunikasi. Teman-teman bisa saling sharing di kolom komentar, udah dapat apa aja hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe di Sosiologi Perspektif ya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.